menggunakan barang ya atau barang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ya contohnya kecil kayak mau ngeprint buku buat anak di rumah gitu. Nah itu kan kalau Ustaz menjelaskan kan harus izin kepada pemilik perusahaan ya. Nah kebetulan perusahaan di saya kan ya katakanlah besar ya, punya itu orang Jepang, Astra gitu lah Ustaz. Nah itu apakah kita harus minta izin ke sana gitu untuk misalnya mau menggunakan barang-barang tuan atau manajer saya pihak manajemen sudah mewakili gitu Ustaz. Baik. Gitu, Ustaz. Boleh saya tanya Bapak? Ya. Budaya di perusahaan untuk alat-alat seperti ini apakah diizinkan oleh perusahaan untuk dipakai kepentingan pribadi? Apanya? Budaya, kebiasaan di perusahaan. Kurang jelas Ustaz, apa? Baik, saya ulang ya. Apakah kebiasaan di perusahaan Bapak alat seperti ini diperbolehkan untuk dipakai secara pribadi? Kalau untuk diperbolehkan atau tidak belum pernah ada ucapan ya. Tapi kalau kayak atasan saya itu juga sering melakukan itu biasa gitu Ustaz, gitu sama-sama ngerti kayaknya gitu. Baik, cukup Bapak. Cukup Ustaz. Jadi minta tolong penjelasannya sejauh mana kita untuk menghalalkan seperti ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibi nafsi. Tidak halal harta orang lain kecuali dengan kerelaan pribadinya, kerelaan dirinya. Sehingga pada asalnya ketika ada harta orang lain yang ada di tempat kita, ya hukum asalnya itu adalah amanah yang harus kita jaga dan tidak boleh kita manfaatkan kecuali atas kerelaan pemiliknya. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui kerelaan pemilik? Pertama dengan pernyataan tegas dari pemilik. Misalnya dia membuat satu keputusan dan kebijakan bagi para karyawan yang membawa fasilitas kantor, tolong dirawat baik-baik dan jika mau menggunakan untuk kepentingan pribadi silahkan pakai. Maka Bapak boleh langsung memanfaatkan. Yang kedua, atas indikator yang ada. Misalnya ada orang yang memakai barang milik perusahaan untuk kepentingan pribadi dan pemilik mendiamkan meskipun nggak ada pernyataan. Pemilik mendiamkan, bahkan dia masih bisa akrab dengan karyawan ini yang dia terang-terangan menggunakan barang milik perusahaan untuk kepentingan pribadi, sehingga dohirnya pemilik ridho meskipun tidak ada pernyataan secara pribadi. Maka insya Allah selama dohirnya ridho diperbolehkan untuk dipakai dan itu berdasarkan budaya yang berlaku di perusahaan. Misalnya banyak manajer saya, direktur-direktur, atasan-atasan saya melakukan hal yang sama, sehingga sudah jadi budaya di perusahaan bahwa siapa yang bawa fasilitas perusahaan dia boleh menggunakan untuk kepentingan pribadi selama tidak sampai menimbulkan kerusakan. Baik, dan pernyataan saya ini, penjelasan ini hanya berlaku jika perusahaan itu adalah perusahaan swasta. Tapi kalau perusahaan itu perusahaan milik pemerintah, maka hukum asalnya tidak diperbolehkan meskipun diizinkan oleh atasan, karena atasan dalam pemerintahan itu statusnya juga sama seperti yang lain, yaitu sama-sama karyawan, sama-sama pegawai negeri. Sehingga karena sama-sama ASN, maka ASN A tidak lebih berhak dibandingkan ASN B, itu semuanya adalah hak milik negara. Karena itu jamaah kami ingatkan ya, yang membawa mobil plat merah, motor plat merah, itu adalah kendaraan operasional dari pemerintah untuk kegiatan operasional, kegiatan yang ada di kantor. Anda bawa pulang karena Anda mungkin lebih butuh untuk kegiatan operasional di luar, sehingga nanti ketika berangkat tidak harus ke kantor dulu, bisa langsung ke lokasi atau yang lainnya.
atau menjadi kendaraan operasional pulang pergi antara rumah dengan kantor. Kami sangat tekankan mohon untuk tidak digunakan di luar kepentingan operasional. Ya, misalnya dipakai untuk ketika weekend plat merah keluar. Nah, dan bahkan parkir di tempat wisata. Ya, bisa kita pastikan ini kan di luar operasional kantor. Karena itu jangan kita lakukan. Ya. Dikhawatirkan bahasanya ini termasuk di antara penggunaan fasilitas negara tanpa ada izin resmi dari pemiliknya, dan pemiliknya tentu saja adalah rakyat, maka sebaiknya tidak dilakukan. Wallahu a'lam.